Sore itu, matahari enggan menampakkan diri di balik langit mendung yang menggantung seperti ancaman yang belum turun. Di ujung sebuah kompleks rumah tua yang mulai ditinggalkan penghuni, berdirilah satu rumah kecil yang nyaris tersembunyi di balik semak tinggi dan cat yang mulai mengelupas. Angin menggoyangkan tirai jendela yang dibiarkan setengah terbuka. Rumah itu kini hanya dihuni oleh satu jiwa yang hampir hancur oleh kehilangan. Namanya Maya, seorang ibu yang dulu dikenal ramah, kini lebih sering berbicara sendiri. Tatapannya kosong, langkahnya lambat, dan wajahnya jarang disentuh cahaya. Sudah 2 bulan berlalu sejak putri sematawayangnya, Nadia, ditemukan tewas di tangga belakang rumah itu. Kecelakaan, begitu kata polisi, tapi rasa kehilangan tidak pernah sesederhana itu. Hari itu, ada sebuah paket tanpa pengirim di depan pintu. Kotak kayu tua diikat rapi dengan pita merah. Tak ada nama, tak ada alamat, hanya kata "Untuk Maya" tertulis dengan huruf kapital. Dengan tangan gemetar, Maya membuka kotak itu di ruang tamu. Isinya membuat darahnya membeku. Sebuah boneka porselen dengan rambut coklat tergerai dan mata bulat besar berwarna hitam. Ia mengenakan gaun putih rendah yang usang, persis seperti gaun terakhir yang dikenakan Nadia di hari ulang tahunnya. Bahkan pita merah di rambut boneka itu sama persis. Maya nyaris menjatuhkan boneka itu karena keterkejutannya. Tapi entah kenapa, dia memeluknya, seperti memeluk anaknya kembali. Saat itu, Maya tidak tahu bahwa boneka itu tidak pernah dikirim oleh siapapun. Hayo, penjaga Sandikala, kalau cerita ini mulai membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa beri like sebagai tanda kamu masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya karena malam belum selesai dan misteri baru saja mulai. Tinggalkan jejakmu di komentar. Kami membaca semuanya. Tengah malam, Maya terbangun karena mendengar suara berbisik dari kamar Nadia. Ketika dia mengintip, tidak ada siapapun kecuali boneka itu duduk di kursi goyang kecil. Kursi itu bergoyang sendiri. Maya mendekat dan terdengar sayup suara lirih dari arah boneka. "Ibu, jangan percaya ayah." Maya panik. Ia menyentuh boneka itu. Dingin. Ia mengurung diri di kamarnya semalaman, tak bisa tidur. Mulai saat itu, ia merasa boneka itu mengawasinya. Esoknya, Maya memeriksa tangga belakang tempat Nadia dulu ditemukan. Di bawahnya, ia menemukan pita rambut merah yang telah sobek dan terkena darah kering. Ia menyembunyikan pita itu dari Arif yang tiba-tiba muncul di belakangnya dan bertanya dengan dingin, "Kamu masih belum bisa move on ya?" Arif pulang hanya seminggu sekali. Setiap kedatangannya membuat suasana semakin tidak nyaman. Ia menyarankan agar Maya buang saja bonekanya, biar gak ganggu pikiran. Bu Ija, tetangga yang sering mengintip dari balik jendela rumah seberang, mengaku pada Maya, "Saya sering lihat Nadia lari-lari di malam hari setelah meninggal, Bu, sambil nyanyi." Maya menahan tangis. Ia mulai curiga, apakah hanya dirinya yang terganggu, ataukah arwah Nadia benar-benar gentayangan. Bu Ija memberikan bunga melati dan menyuruh Maya meletakkannya di dekat boneka. Biar tenang. Tapi malam itu, bunga itu layu dalam 1 jam. Maya mulai mengalami mimpi berulang. Nadia terjatuh dari tangga, menangis dan menatap ke atas dengan wajah terluka. Tapi dalam mimpi itu, seseorang berdiri di atas tangga, kabur tapi besar dan tidak menolong. Di pagi hari, Maya terbangun dengan lebam di tangan. Ia mulai mencatat mimpi-mimpinya.
merasa bahwa Nadia mencoba memberinya pesan. Maya menemui Dr. Luki, psikolog yang dulu menanganinya. Maya bercerita tentang boneka, mimpi, suara Nadia. Dr. Luki menyarankan ritual pemisahan batin dengan membuang boneka ke laut. Tapi saat Maya kembali ke rumah, boneka itu sudah duduk di ruang makan seolah tak pernah pergi. Malam itu, boneka berdiri sendiri di ujung tempat tidur. Matanya terbuka, menatap Maya. Arif akhirnya marah besar saat tahu Maya merekam suara boneka di malam hari. Ia menyebut Maya gila dan mencoba merampas boneka itu. Tapi saat tangannya menyentuh boneka itu, ia terjatuh, seperti didorong oleh sesuatu tak terlihat. Maya menatap suaminya dengan mata kosong. Di sudut ruangan, boneka itu jatuh ke lantai, tersenyum. Malam itu, langit tampak seperti akan runtuh. Petir menyambar dan angin menggedor-gedor jendela rumah Maya yang semakin terperangkap dalam teror tak kasat mata. Semua lampu mati, meninggalkan rumah itu dalam kegelapan yang nyaris pekat. Maya terbangun mendengar suara tangisan. Bukan tangis bayi, tapi suara anak kecil yang ditahan. Tertahan di dada, seperti luka yang tak bisa dikeluarkan. Ia mengikuti suara itu. Langkahnya gemetar menuju ruang keluarga. Di sana, boneka itu berdiri tegak, entah bagaimana caranya. Menghadap dinding tempat foto keluarga mereka tergantung. Lalu, boneka berbicara. Bukan dari bibirnya, tapi dari ruang kosong di antara suara dan pikiran. Aku nggak jatuh, Bu. Aku didorong. Maya terpaku. Di sekelilingnya, udara terasa berat. Foto di dinding bergetar sendiri, dan cermin di sampingnya mulai retak. Gambar masa lalu tiba-tiba menyala di benaknya. Seperti layar proyektor, Nadia berlari kecil, tersandung lalu terdorong kuat oleh tangan seseorang dari belakang. Wajah pria itu perlahan tampak. Arif. Bukan karena kecelakaan, Nadia dibunuh. Maya berteriak. Arif muncul dari lorong dengan tatapan marah, menuduh Maya gila dan mencoba merebut boneka itu. Tapi tiba-tiba pintu rumah terkunci sendiri. Angin berembus ke dalam seperti pusaran tak terlihat. Boneka itu melayang, matanya menyala merah samar, lalu menghantamkan dirinya ke dada Arif. Arif terpelanting ke belakang, tersungkur, tangannya berdarah. Dari sudut ruangan, suara Nadia terdengar jelas. Aku cuma mau ibu tahu kebenarannya. Arif mengerang. Itu kecelakaan. Aku cuma marah sebentar. Dia anak bandel. Tapi Maya tak lagi mendengar. Ia kini berdiri dengan tubuh gemetar, memeluk boneka itu erat. Dalam pelukannya, boneka terasa hangat, seperti dulu saat Nadia masih hidup. Terkejut? Atau kamu sudah curiga sejak awal? Beri like kalau kamu kena jebakan cerita ini dan share ke temanmu, biar mereka juga terperangkap dalam misteri Sandikala. Tulis teorimu di komentar. Siapa tahu tamu yang paling jeli. Arif tersungkur. Boneka telah jatuh dari tangannya. Nafasnya tersengal dan darah mengalir dari luka di pelipisnya. Maya berdiri membeku, masih memeluk boneka itu. Tubuhnya gemetar, tapi matanya, untuk pertama kalinya sejak Nadia tiada, menyala dengan amarah. Kau dorong dia, ucap Maya dengan suara bergetar. Arif berusaha bangkit, menahan nyeri sambil berkata, aku nggak sengaja, dia jatuhin piala papaku. Aku cuma mau nakut-nakutin dia, tapi dia kepleset sendiri. Maya tak menanggapi, tapi boneka di pelukannya kembali bersuara. Kali ini dengan nada yang lebih pelan, seperti gumaman seorang anak yang lelah menangis. Aku sudah bilang, jangan percaya ayah. Esok paginya, Maya menyerahkan boneka, rekaman suara malam itu dan pita berdarah ke kantor polisi. Arif dibawa pergi oleh petugas, masih merunta dan berteriak bahwa itu hanya kecelakaan. Di rumah, Maya menata kembali kamar Nadia. Ia menaruh boneka itu di atas ranjang dan membisikkan, kamu sudah aman sekarang, Nak. Tapi malam itu,
Saat Maya menutup mata, ia mendengar bisikan dari bawah tempat tidur. Masih ada yang belum selesai, Ibu. Maya terbangun dan melihat boneka duduk di kursi goyang sambil menatap lurus ke arahnya dengan senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sudah 3 hari sejak Arif ditangkap, Maya belum keluar rumah. Ia menghabiskan waktu di kamar Nadia, membersihkan, menyusun ulang boneka-boneka kecil yang dulu menjadi mainan putrinya, dan berbicara dengan satu boneka yang sekarang lebih sering ia panggil sayang. Boneka itu tidak menjawab lagi. Ia hanya diam, seolah arwah Nadia telah benar-benar pergi. Tapi kamar itu tidak kembali hangat, bahkan terasa lebih dingin dari biasanya. Maya memeriksa termometer di dinding. Suhu turun drastis tanpa alasan. Maya mulai merasa ada sesuatu yang salah. Setiap malam, suara tangisan masih terdengar, tapi ini bukan suara Nadia. Suaranya lebih berat, lebih dalam, seperti suara laki-laki kecil. Ia memeriksa boneka-boneka lain di rak. Salah satu dari mereka yang tidak ia ingat pernah membelinya terlihat lebih tua. Retak di pipinya, mata hitam legam, tidak seperti boneka Nadia. Dan malam itu, boneka itu bicara. Aku ingin keluar. Dalam mimpi terakhirnya, Maya melihat Nadia berjalan menjauh ke cahaya. Ia melambai sambil tersenyum. Ibu, jangan biarkan mereka tinggal di sini. Maya terbangun, semua boneka menghadap ke arahnya, termasuk yang ada di dalam lemari, di bawah tempat tidur, bahkan di rak dapur. Boneka Nadia kini telah hilang dari tempat tidur. Dan di kaca jendela kamar, embun menuliskan kalimat yang tidak pernah ditulis oleh seorang anak. Yaitu, satu pergi, banyak datang. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau mengguncangkan hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini.